Bertukar sementara bermakna selamanya. Assalamualaikum. Halo Sobat Merdeka. Pada modul Nusantara kali ini, kelompok Si Pitung mengunjungi Masjid Istiqlal. Yuk kita jelajahi bersama. Yuk. Masjid Istiqlal merupakan salah satu bangunan kebanggaan umat Islam di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu ikon di ibu kota Jakarta yang lokasinya berseberangan dengan gereja katedral. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia hingga saat ini. Masjid ini memiliki luas bangunan hingga 24,20 meter persegi dan berdiri di atas tanah seluas 98,247 meter persegi yang mampu menampung hingga 200.000 jamaah. Itulah mengapa Masjid Istiqlal menjadi yang terbesar bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Cikal bakal berdirinya Masjid Istiqlal berawal dari era pemerintahan Presiden Soekarno pada masa ketika Indonesia masih belum lama menikmati masa-masa kemerdekaan. Pada awal tahun 1950, berlangsung pertemuan di Jalan Merdeka Utara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembangunan sebuah masjid nasional di ibu kota Republik Indonesia. Pertemuan itu dipimpin oleh Kiai Haji Taufikur Rahman dan dihadiri oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Haji Anwar Djokroaminoto, dan 200 tokoh muslim lainnya. Dalam pertemuan ini tercapai kesepakatan untuk membangun masjid agar tidak hanya sebagai tempat ibadah melainkan sebagai simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi nama Istiqlal. Istiqlal merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya merdeka sebagai simbol persatuan Indonesia. We do not know what we have said outside. Maybe we said like this and we not said on the masjid. Adapun untuk desain arsitektur Masjid Istiqlal dipilih melalui sayembara yang dimenangkan oleh Friedrich Silaban dengan mengusung konsep modern tropis yang bertemakan ketuhanan. Ada hal yang menarik nih dari Masjid Istiqlal. Apaan tuh? Ternyata tempat berdirinya Masjid Istiqlal yang sekarang merupakan bekas benteng Belanda yang dimana saran pembangunan itu diusulkan oleh Presiden Soekarno. Awalnya benteng tersebut dihancurkan terlebih dahulu dan pembersihan reruntuhan benteng tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, mulai dari tahun 1959 sampai dengan 1961, dengan melibatkan kurang lebih 2.000 personil dari berbagai kalangan. Setelah rampung, diletakkan paku bumi pertama sebagai pertanda pembangunan Masjid Istiqlal. Pembangunan Masjid Istiqlal tidak berjalan dengan mulus. Pada tahun 1961 sampai dengan 1963 terjadi resesi ekonomi yang mengakibatkan pembangunannya terbengkalai. Di saat yang sama, Presiden juga membangun Monumen Nasional dan GBK untuk menyambut para kontingen dalam event Asian Games. Pada tahun 1967, Pak Soeharto menginisiasi pembangunan kembali Masjid Istiqlal dan diresmikan pada tahun 1978 yang dihadiahkan dengan beduk yang terbuat dari kulit sapi limosin. Wah! Gimana Sobat Merdeka? Udah pada tahu kan sejarah dari Masjid Istiqlal? Nah, itu dia Sobat Merdeka, jelajah kebinekaan 1, kelompok Si Pitung. Sampai jumpa di jelajah selanjutnya. Terima kasih. Bertukar sementara bermakna selamanya.